Ya, agenda untuk sidang hari ini adalah kesimpulan dan kami sudah mengirimkan ke PA Cibinong untuk kesimpulan tersebut. Mengenai isi dari kesimpulan itu, ya itu adalah ringkasan dari agenda sidang yang telah kita lalui, terutama eh, penyangkalan masalah statement bahwasanya Aditya Zoni tidak memberikan em, nafkah ya. Sebagai contoh untuk bulan Januari aja di 2024 ini itu masuk, kita bisa membuktikan bahwasanya ada transfer dari pihak Aditya Zoni kepada Yasmin itu senilai 70 juta lebih. Itu di luar transfer-transfer kecil-kecil ya. Jadi itu transfer yang nilainya agak besar, kita jumlah totalnya dalam satu bulan itu 70 juta lebih lah. Untuk transferan ini rutin tiap bulan kan atau seperti itu? Ya selama ini rutin ya tiap bulan ya. Cuman memang kalau mengenai angka nilai itu kan fluktuatif ya, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Cuman dalam hal ini sebenarnya Yasmin Aus sudah nusus ya, udah keluar dari rumah dengan tanpa pamit di bulan Desember 2023. Jadi apabila seorang istri keluar dari rumah tanpa pamit, suami tidak ada kewajiban untuk menafkahi sebenarnya. Nah, setelah di bulan Januari itu, lewat dari bulan Januari, karena janji Yasmin untuk kembali dia tidak kembali, maka Aditya Zoni mungkin dia nyetop dulu untuk ke Yasmin, tapi ke anak wallahu alam tetap sepertinya. Bang, sebelumnya kan di sidang terakhir kemarin Bang sempat mengatakan kalau Adit merasa ketakutan jika anaknya dibawa ke Malaysia gitu ya. Mungkin ketakutan seperti apa sih Bang yang dikhawatirkan Adit? Ya, yang pasti apabila anak dibawa ke Malaysia itu kan kesempatan untuk menengok anak tersebut kan jadi lebih susah. Ya. Itu yang pertama. Kedua juga Adit juga nggak bisa untuk ikut mengawasi tumbuh kembang anak, karena kan terkait jarak kan jauh, waktu juga ada keterbatasan jika Adit harus sering-sering ke sana. Dan yang terakhir, concern Adit itu masalah status kewarganegaraan. Karena memang apabila seorang hukum di Malaysia tidak memperbolehkan anak untuk mendapatkan warga negara apabila ibunya yang warga negara Malaysia. Jadi apabila anak ada di Malaysia, dia tidak akan mendapatkan hak dan kesempatan seperti warga negara Malaysia lainnya. Itu yang itu Bang, pendidikan segala macam. Iya, pasti beda. Antara warga negara asing dengan warga negara lokal di sana pasti beda. Sedangkan hukum di Malaysia tidak memperbolehkan anak ikut warga negara ibu jika ibunya yang warga negara Malaysia. Jadi apabila anak ini tinggal di Malaysia, yang pasti dia tidak mendapatkan kesempatan seperti layaknya seorang warga negara. Jadi itu yang jadi concern Adit, sehingga Adit berpikiran menyimpulkan bahwasanya lebih baik anak tetap di Indonesia dan anak tetap warga negara Indonesia. Dia mempertahankan itu ya, semoga insya Allah hakim mengerti hal tersebut dan menjadikan bahan pertimbangan utama, karena memang selain ada hal-hal lain lah yang bisa menguatkan Adit untuk mendapatkan hak asuh. Bang, tapi mungkin posisi anak-anaknya Adit sekarang di mana sih Bang? Di Malaysia atau di mana? Sepengetahuan Aditya Zoni ada di Indonesia untuk saat ini. Oh, di Indonesia. Untuk saat ini sepengetahuan Aditya Zoni ada di Indonesia. Cuman memang beberapa waktu terakhir memang ada kesulitan untuk menjenguk ya. Kenapa Bang? Dipersulit sama Yasmin ya? Nah, saya kurang tahu pastinya. Cuman yang jelas ada kesulitan untuk menjenguk terakhir ini. Oke. Nah Bang, kalau Yasmin sendiri mungkin kesibukannya apa sih Bang untuk membantu perekonomian anak-anaknya, pendidikan anak itu segala macam? Ya, kalau masalah Yasmin pekerjaannya apa, income-nya dari mana, Ya. income pribadi dia dari mana, kayaknya lebih pas kalau tanya ke Yasmin sendiri ya, bukan ke pihak kami gitu.
Bang, tapi memang ada niatan dari Yasmin begitu ya, yang sudah diucapkan Yasmin ke pihak abang bahwa dia ingin membawa anaknya ke Malaysia dan tinggal menetap di sana. Dia tidak bicara seperti itu, cuman dia bicara dia menginginkan hak asuh. Perkara mau dibawa ke Malaysia atau tinggal di Indonesia itu terserah dia. Itu statement terakhir yang dia bicara, dia ungkapkan di saat mediasi. Jadi dia nggak mau ada kekangan, ada halangan untuk dia bawa anak ke Malaysia. Sedangkan di satu sisi Aditya Zoni keberatan akan hal itu. Artinya kalau kayak gitu masih ada kemungkinan anak-anak Adit tinggal di Indonesia walaupun dengan Yasmin begitu dong bang? Ya masih ada kemungkinan seperti itu. Cuman jujur apabila seseorang keberatan untuk penetapan perjanjian bahwasanya dia harus tetap di Indonesia, dalam tanda kutip anak ya harus tetap di Indonesia, dan dari pihak Yasmin O sendiri keberatan apabila dipersyaratkan seperti itu, berarti memang ada niatan dia untuk bawa ke Malaysia walaupun tidak diucapkan. Emang ini kondisi kabar Adit sendiri sekarang menghadapi jelang putusan seperti apa sih bang? Ya yang pasti dia berdoa mudah-mudahan dia mendapatkan hak asuh, mudah-mudahan dia dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah doanya dia seperti itu. Komunikasi terakhir sendiri dari abang ke pihak Yasmin seperti apa bang? Kalau komunikasi terakhir nggak ada ya. Terakhir ya di saat mediasi itu ya. Audio Jungle.